Salam semuanya. Buat setiap kalian tuh. Nah gimana kabarnya? Iya kamu. Nah itu yang lagi duduk bersila di depan laptop atau di depan handphone. Nah gimana kabarnya? Ganti baju yuk. Sebentar lagi kita mau ibadah. Pakai baju yang lebih bagus karena kita mau bersekutu dengan Tuhan ya. Nih kayak gue nih gimana? Yang rapi dong ya. Oke? Sudah coba beribadah? Nah buat kalian-kalian nih yang kalau misalnya hari Jumat, hari Minggu, Sabtu atau hari biasa gitu merasa kayak pengen ibadah gimana ya, pengen kumpul sama teman-teman yang bisa membangun, bisa saling support, komunitas yang positif, gimana caranya? Gampang banget. Kita punya yang namanya Connect Group. Mau cari tahu tentang Connect Group, di mana tempatnya, jamnya, harinya, gampang banget. Kepoin aja langsung, ini nih alamatnya. gms.church/connect. Nanti ada kakak-kakak yang luar biasa yang siap menjawab semua pertanyaan dari kalian. Tanya apapun, asal jangan tanya status aja, ya kan? Ya kan? Nah, buat hari ini jangan lupa untuk kita siapkan yang terbaik, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Gimana cara memberinya? Ini, lihat. Ada scan barcode, juga ada alamat dari rekeningnya. Nih nomor rekeningnya. Jangan lupa ya, tinggal ditempel aja scan barcode-nya, kita transfer. Terus kita juga bisa kirim di nomor rekening ini ya. Oke, sudah coba beribadah? Nah kita sebelum beribadah jangan lupa untuk kita bisa pantengin terus YouTube kita dan Instagram kita. Kita punya YouTube di mana Army of God siap untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Jangan lupa di-share karena di situ banyak konten-konten yang menjadi berkat untuk setiap anak-anak muda. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kita boleh sekali lagi beribadah. Kami siap untuk menerima hadirat-Mu, kami siap untuk menerima lawatan-Mu, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada, mari sama-sama berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan, amin.
kalian berada sekarang, di posisi apapun, mari sama-sama kita rentangkan tangan. Yuk, come on. Siap bernyanyi bersama saya, amin. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku siap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Are you ready? Come on. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku siap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. One more time, come on. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Go. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami mau angkat syukur kami mau angkat permohonan doa kami ya Tuhan ke hadapan-Mu karena Engkau mendengarkan kami.
bahwa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Kami memperkatakan ini. Dalam setiap langkahku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu.
kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu. Kami tak mau, kami tak mampu Tuhan. Oh, ku tak mau, ku tak mampu. Jauh darimu. Oh, ku tak mau, ku tak mampu. Jauh darimu. Horadaya syakara na 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 na. Iranaya waramaya. Syakara na 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 na. Mari sama-sama sembah Dia. Angkat hatimu. Sebab Dia baik. Sebab Dia setia. Horadaya syakara na 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 na. Iranaya waramaya syakara na na. Iranaya syakara na na na. Horadaya syakara na ya. Hanya Kau saja yang kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Uradaya syakaradaya warabora bara 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 bara. Syakaradaya warabora bara 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 bara. Iyaranaya ranaya syakaradaya waramo. Syakaranaya ranaya waramora marama. Iradaya ranaya waramo. Uradaya syakarana na na na. Iyarad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 . Kami mengasihimu Yesus. Kami persembahkan hati kami dengan haus dan lapar. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biarkanlah hati kami seperti tanah hati yang subur. Ditabur oleh kebenaran firman Tuhan dan berbuah berkali-kali lipat. Oh Lord, we believe we will never be the same. We will never be the same. Kami akan menjadi serupa dan semakin hari semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Ajar kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Engkau selidiki sampai kedalaman hati, bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Singkapkanlah hal-hal yang kami tidak sadari. Ajarlah kami untuk semakin dewasa. Kami siap Tuhan, kami siap. Setiap orang yang haus dan lapar di dalam satu nama yaitu nama Yesus Kristus. Boleh katakan amin. Shalom semuanya, thank you praise and worship. Thank you, thank you. Shalom jemaat. Senang beribadah bersama, jarak tidak memisahkan. Sekarang jam berapapun Anda menyaksikan dan beribadah di rumah, kita disatukan oleh Roh Tuhan bersama-sama di dalam kegerakan dan percepatan dan dalam kedewasaan. Yang percaya katakan amin. Damai sejahtera dan kasih Tuhan ada dimanapun Anda berada. God loves you, I love you, the church love you. Katakan sama orang kalau ada di kanan kirinya, ataukah itu keluarga, orang tua, atau ibadah sama your sibling. Tell them, I love you, I love you. Kasih dari Tuhan mengalir di tempat ini. Ada kasih tanpa syarat dari Tuhan. Dan firman Tuhan akan berbicara. Hari ini saya sampaikan dari kitab Efesus, kita buka sama-sama. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-32. Dan hari ini kami akan berbicara tentang dewasa dalam menghadapi konflik. Menjadikan setiap dari kita, dari usia kita yang masih remaja, yang masih teenager, until youth, bahkan sampai usia yang sudah bekerja sekalipun.
Tuhan akan ajarkan sesuai dengan kebenarannya. Ada guidelines dan instruksi melalui firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi semakin dewasa dalam menghandle konflik. Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Konflik muncul di dunia ini. Kita baca sama-sama. Saya ingin dengan ayat 17 sampai 19 terlebih dahulu. 17, 18, 19. Ya, 3 ayat terlebih dahulu saya ingin kita baca sama-sama. Di sini perikop Efesus 4 dari ayat yang ke-17. Manusia baru. Sebab itu saya bacakan dari ayat 17 dan kita berhenti di 19. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, inilah keadaan manusia sebelum percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada kedegilan hati, hidup di dalam kegelapan. Dan di sini juga dengan pikirannya yang sia-sia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Adam mengatakan, salahkan Hawa yang memberikan buah terlarang itu. Kemudian Hawa menyalahkan ular yang menggoda dia. Then we can see the blame game started once human fault into sin. Satu game yang saling menyalahkan dimulai. Dan konflik muncul di permukaan bumi. Sewaktu hubungan manusia dengan Tuhan dirusak oleh karena dosa. Dan kemudian hubungan antar manusia pun jadi rusak. Dan konflik muncul di muka bumi ini. Kita melihat konflik ada di persahabatan, konflik ada di keluarga, rumah tangga, konflik ada di antara sibling. Bahkan konflik ada di antara bangsa-bangsa. We've been living up to this age. Dan tidak ada tahun yang absen perang gitu ya. Kita lihat terjadi perang di sana dan sini. Sangat menyedihkan sih pastinya kabar-kabar kalau kita lihat ada perang antar bangsa-bangsa. Kita ingin ada damai sejahtera di muka bumi. Tapi memang dosalah yang mengintip di pintu. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, konflik muncul di permukaan bumi. Tapi setelah ada orang percaya di muka bumi, tapi setelah Yesus hadir di hati orang percaya, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya hari ini saya berbicara kepada Anda yang sedang mengikuti ibadah di layar. Anda adalah orang-orang pembawa damai dan Anda adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Amin. Katakan that's me. That's me. Yes. Kalian adalah anak-anak Allah, anak muda. Kalian adalah umat pilihan. Each and every one of you handpicked by God. God knows you by name and He remembers you. Dan saya yakin sekali pasti ada orang-orang yang pertama kali menyaksikan ibadah anak muda Army of God. Yang Tuhan sendiri gerakkan Anda dan Anda klik. Dan Anda saat ini sedang duduk mendengarkan yang sebelumnya belum pernah ibadah. Atau Anda adalah teman yang diajak di minggu-minggu CG Fun. Anda adalah teman yang diajak teman kampus. Anda adalah teman yang diajak teman yang Anda baru kenal. Tidak kebetulan. God handpick you. Tuhan ingat, Tuhan kenal setiap dari Anda waktu adalah benih di rahim ibu. God knows you by name. Untuk Anda sekarang menyaksikan ibadah ini pun tidak kebetulan. Karena Tuhan mau berbicara. Dan pertama-tama terlebih dahulu Tuhan mau mengatakan, hai engkau anak-anak Tuhan. Mau apapun kata manusia, mau perkataan apapun yang dilontarkan yang membuat Anda merasa tidak berharga. Hari ini dengarkan Tuhan berbicara. Kamu adalah anak-anak Allah. Masa lalu bisa masa lalu, tapi Tuhan yang menentukan masa depanmu. Buka hatimu lebar-lebar ya, Roh Kudus mau bekerja. Buka hatimu, lembutkan hatimu, Roh Kudus mau berbicara.
setiap orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Dan itulah bunyi ayat yang 20 sampai 21. Yang awalnya orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia ada di dalam gelap. Dan mereka yang menjauhkan dari persekutuan dengan Allah dengan kebodohan dan kedegilan hati mereka. Kemudian ayat yang ke-19. Tadi yang 19 saya belum baca ya, saya baca dulu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dengan hawa nafsu dan dengan dengan hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Tetapi, nih ada tetapinya, ada sebuah kontras yang terjadi. Manusia yang belum percaya dengan Tuhan dan manusia yang mendengarkan kebenaran. Yang mengizinkan Tuhan berbicara. Yang adalah Anda semua ini masuk ke dalam kategori ini. Masuk ke dalam kategori ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. My friend, you are not like that. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Dalam Yesus, yaitu kita berhenti di ayat yang ke-21 ya, yaitunya bentar dulu ya. Tetapi Anda tidak demikian karena Anda telah mendengarkan kebenaran. Anda telah percaya kepada Yesus. Anda telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Berbahagialah. Berbahagialah. Katakan berbahagialah. Betul, Anda adalah orang yang berbahagia. Anda mengenal Yesus cukup menjadi alasan untuk mengatakan aku berbahagia. Ada persoalan yang belum menemu jawabannya, Anda berbahagia. Ada pergumulan dan tantangan yang belum mengalami kemenangan, Anda berbahagia. Cukup dengan Anda mengenal Kristus, Anda telah meninggalkan pikiran yang sia-sia. Cukup ribet kalau kita punya pikiran yang fighting inside of us. Cukup capek loh orang kalau pikirannya itu sia-sia. It drain our energy. Sangat menghabiskan energi dengan pikiran yang sia-sia. Dengan mengenal Kristus. Dan kita juga belajar dari kebenarannya. Cukup menjadi alasan kita berbahagia. Aku berbahagia. Saya yakin Anda juga berbahagia. Berbeda. Kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Dan kita baca sama-sama ya. Kita masuk kepada cara menghandle konflik ini. Kok COVID ya? Konflik. Tadi saya mau bilang COVID. Bagaimana kita sama-sama menjadi lebih dewasa di dalam menghandle konflik ini. Ada dua caranya. Ya, nanti kemudian kita akan jabarkan. Di ayat yang ke-22 sampai ke-24. Stated very clearly. There are two ways how to make you mature in handling conflict. Dan kita lihat sama-sama ya apa bunyi ayat yang ke-22 sampai ke-24. Yaitu apa ini? 22. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Itu yang pertama. Garis bawahi, harus meninggalkan manusia yang lama. Ya, meninggalkan manusia yang lama. Itu adalah cara yang pertama untuk dewasa dalam menghandle konflik. Yang menemui kebinasaannya oleh manusia yang oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Itu cara yang kedua agar bisa dewasa dalam menghandle konflik. Yang kedua, garis bawahi, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berhenti sampai ayat yang ke-24. Dua poin yang saya minta Anda garis bawahi. Yang pertama,
tinggalkan manusia lama. Yang kedua, mengenakan manusia baru. Untuk kita jadi dewasa, setelah kita mendengarkan tentang Kristus, kita akan tinggalkan semua pikiran yang sia-sia, kita akan tinggalkan segala hawa nafsu, keserakahan, kedegilan hati. Kita akan tinggalkan semuanya itu dan kita kenakan manusia baru yang telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Sebentar lagi Roh Kudus akan berbicara dan bekerja untuk memperbaharui roh dan pikiran. Kita akan lihat step-step caranya. Bagaimana caranya meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Step-stepnya dijabarkan dari ayat yang ke-25, 26 dan seterusnya sampai ke-29. Dijabarkan satu persatu. Are you ready? Are you ready? Yang pertama, penjabaran bagaimana caranya kita bisa meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang ayat yang ke-25. Nih, karena itu. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Garis bawahi buanglah dusta. Anak kecil gak perlu ajarin berbohong. Ya, dan ya saya sih menyarankan dan memberikan advice kepada anak muda yang suatu hari nanti kalian akan jadi parent. Jadi kalau dibekali dari sekarang, wah puji Tuhan, tambah berbahagia lagi udah diajarin sejak muda. Nanti Anda suatu hari jadi parent. Jagalah setiap integritas di dalam berkata-kata. Karena di dunia ini tarik nafas, buang nafas. Dosa itu gak usah diajarin. Begitu natural happening everywhere. So we gotta be careful with our words. Janganlah berdusta, hindarilah. Buanglah dusta, berkatalah yang benar. Dusta dari usia yang muda sudah menjadi kebiasaan dan manusia lama. Jadi ini bukan kategori orang tertentu punya manusia lama yang berdusta. Dusta terbesar adalah orang yang mengatakan aku tidak pernah berdusta. Itu adalah dusta yang terbesar. Semua orang sengaja tidak sengaja berkata dusta, berbohong, ya. Kata lainnya, tinggalkanlah, terutama kita dalam konteks konflik. Sewaktu terjadi konflik, sampaikanlah info yang sebenar-benarnya. Sewaktu terjadi konflik itu apa sih? Konflik adalah antara Anda dan pihak yang lain. Mau itu satu orang, mau itu dua orang. Terjadi beda interest, terjadi beda pendapat. Yang satu mengutarakan berita yang demikian, yang satunya mengutarakan berita yang demikian. Waktu terjadi konflik, hadapilah dengan dewasa. Hadapilah dengan berkata yang jujur tentang informasi yang Anda tahu. Jangan sampai sewaktu kita berkata-kata, memberi informasi, we tell people what we want them to hear. Kita tidak lagi memberitahu, we did not tell them what they need to hear. Kita memberitahu apa yang kita ingin mereka tahu. Dan kita tidak memberitahu apa yang mereka perlu tahu. Menjadi selfish, menjadi sebuah kompetisi. Bagaimana saya harus menang. Sehingga info yang disampaikan kadang oleh hawa nafsu manusia lama. Oleh karena kecemaran manusia lama. Informasi yang diberikan walaupun tidak diputarbalikkan. Tapi hati kita kadang kita tahu sewaktu kita tidak memberikan informasi yang orang itu perlu tahu dan kita sembunyikan di dalam konflik. Anak Tuhan diajarkan di dalam kebenaran. Anda mau kan makin dewasa? Saya juga mau. Bukan cuman orang muda saja. Sampai usia middle age. Sampai usia yang udah lebih senior pun. Setiap dari manusia tetap diproses di dalam integritasnya. Saya mau belajar untuk tetap punya nurani yang gelisah. Kalau misalnya di dalam kata-kata ini menyampaikan, Anda tahu Anda sedang mempraktekkan dusta, tinggalkanlah manusia lama itu.
tinggalkanlah. Untuk apa? Dari dusta demi dusta. Kebohongan menutupi kebohongan, menutupi kebohongan. Tidak ada ujungnya. Nggak ada selesai-selesainya. Tapi kebenaran dan kejujuran itulah yang akan membebaskan. Dan juga yang akan menyelesaikan konflik. Daripada mutar-mutar. Nggak selesai-selesai di padang gurun di dalam konflik. Suatu kita menyampaikan informasi. Sampaikanlah dengan sejujur-jujurnya. Do not give a false information. Do not give just your opinion. Ya, saya ajarkan kepada anak muda. Terjadi konflik, sampaikanlah fakta terlebih dahulu. Karena kalau yang namanya konflik kan perlu diskusi ya. Perlu diskusi, sampaikanlah fakta, baru kemudian sama-sama saling mendengarkan. Bukan pertama-tama menyampaikan opini. Faktanya ditutupi dulu. Opininya disampaikan dulu. Your opinion, it's not more important than the facts. You learn something? Sampaikanlah faktanya. Karena sama-sama akan mendapatkan solusi. Sama-sama akan menyelesaikan konflik. Kan tujuannya itu. Siapa yang suka lama-lama di konflik? Siapa yang ingin membawa konfliknya berkepanjangan di dalam kehidupan? Semua orang ingin bebas dari konflik. Semua orang ingin hidup damai. Jadi yang pertama-tama ingat terlebih dahulu. Do not give a false information. Berhati-hati ya, jangan menggebu-gebu. Apalagi sewaktu mendengar teman berbicara tentang berita yang terkini. Tentang teman di dalam geng gitu ya. Jangan terburu-buru. Iya, aku juga dengar orangnya seperti itu. Ya, Anda menjadi satu perkumpulan yang sedang membicarakan orang lain, di mana itu juga adalah sebuah konflik. Karena apa yang Anda bicarakan dan apa yang orang itu kerjakan mungkin tidak sama. Ada perbedaan. Jadi bicarakanlah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini atau iya saya dengar juga begitu. Pembicaraan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi biarlah berkata sejujur-jujurnya juga. Dan saya juga dorong anak muda. Kalau misalnya kita adalah orang yang membawa solusi. Bukan orang yang membawa pertanyaan. Pastinya kita mau dong menjadi part of the solution, not part of the problem. Kalau berani menyampaikan sebuah keluhan, maka berani juga untuk berhadapan muka dan menyampaikannya. Jadi informasi yang disampaikan, C gini. Nanti kalau misalnya CC bilang, ya udah ya nanti kita ngomong sama orangnya, kamu ikut ya. Jangan C, jangan bilang aku yang ngomong. Kalau Anda berkata benar dan berkata jujur, kenapa Anda harus takut? Kalau tidak ada dusta di semuanya itu dan motivasinya benar, kenapa takut? Kita hadapi sama-sama dengan dewasa. Pasti saya percaya kalau kita bisa punya integritas dan memegang kebenaran ini, kita akan menjadi solusi, part of the solution. Baik itu nanti di persekutuan dengan persahabatan, baik itu di keluarga, Anda akan menjadi part of the solution. Kalau berkata yang benar, jangan sembunyi. Karena orang yang menjadi part of the solution, mereka juga mau dimediasi. Mereka juga mau menjadi saksi yang menyampaikan dengan kasih tentunya. Apa yang disampaikan jangan sepihak. Kalau diajak ketemuan jangan bilang, nggak berani C, nggak mau. C aja tapi jangan bilang namaku ya. Nggak akan menyelesaikan masalah. Sounds familiar? Setelah ini setiap orang akan mengerti dan bertindak lebih dewasa di dalam menghadapi konflik dan tidak sembunyi. Konflik nggak bisa diignore. Anda menyadarinya, waktu Anda menyampaikannya, Anda juga harus menjadi bagian daripada solusi. Nggak bisa cuma ngomong terus ya udah sembunyi aja. Jadilah bagian daripada solusi. Nah kemudian yang kedua lagi, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dalam area apa? Ayat yang ke-26 dan ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Berhenti di sana ya. Di sini 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Waktu konflik terjadi, in a split second, it happens so fast. Terjadi begitu cepatnya. Perbedaan pendapat, argue, menit pertama, menit kedua, tambah lama tambah panas, marahlah gitu ya. Marahlah, pengen gebrak meja gitu. Pengen mengatakan, loh pada saat itu sering sekali yang dipentingkan dan yang diprioritaskan bukan lagi solusinya. Tapi yang diperjuangkan dengan gontok-gontokan. Yang membuat panas adalah siapa yang benar, siapa yang salah. Oh jadi gue salah? Loh lu dengerin dulu. Gitu ya. Akhirnya enggak lagi objektif. Everything berubah menjadi subjektif. Masalah tidak akan diselesaikan dengan solusi yang terbaik karena sudah involve personal feeling. Sudah involve gimana caranya gue berjuang supaya gengsi dong. Udah argue sekian lama at the end iya ya gue yang salah. Ayo siapa nih di sini kalau udah argue lama-lama ini dalam pikiran lu udah tau lah ya udah terlanjur argue ya. Kalau sampai gue harus stop di sini dan ngakuin gue salah ya malu banget ya. Udah terlanjur ya sekalian gas aja deh gitu. Ada yang terbesit pikiran seperti itu waktu lagi argue dan beda pendapat. Lagi di dalam tengah-tengah konflik. Pasti ada ya saya juga kalau udah argue gitu. Wah pikirannya udah kalut. Pertama lagi lihat masalah. Lama-lama masalah udah gak lihat. Lama-lama sewaktu orang lain ngomong. Sudah gak dengerin orang lain ngomong tapi berpikir gimana cara balasnya. Gimana supaya pendapat saya itu punya supporting materials, supporting supporting statement untuk membuat pendapat saya itu lebih benar, untuk membuat apa yang saya utarakan itu didengar. Tidak lagi melihat inti permasalahan, tapi malah menjadi panas, menjadi marah. Nah, itu marah yang harus kita hindari. Marah yang harus kita hindari. Kita sekarang dalam koridor konflik ya. Jadi Kak Max sedang berbicara marah di dalam perbedaan pendapat. Apa yang terjadi di sekeliling kita, bisa jadi di CG, nggak selalu kita sukai. Well, it's okay gitu. Kita nggak dipaksa kok untuk setuju dan nggak punya opini. Malah justru bahaya kalau orang nggak punya opini. Semua mah cincai-cincai aja. Ya gini juga oke, gitu juga oke. Berarti nggak ada drive untuk sebuah kemajuan, nggak ada drive to strive for better gitu ya. So it's not good kalau nggak ada opini gitu loh. Tapi orang yang opini jangan sampai menjadi dominan dan harus didengarkan. Kalau nggak suka opininya nggak didengarkan, langsung leave group. Kalau nggak suka opininya nggak tersampaikan dan nggak dieksekusi. Langsung gak mau datang ke CG lagi. Kalau di proses seperti ini Anda tidak mau menyelesaikannya dan malah memilih untuk melarikan diri. Mau lari sampai kemanapun Tuhan akan tetap tangkap. Mau pindah lompat dari sana ke sini pun Tuhan akan pertemukan dengan hal-hal yang mirip-mirip. Jadi bagi Anda yang kalau saat ini hatinya terusik dan Tuhan sedang berbicara. Tuhan dengan penuh kasih, enggak mengintimidasi, enggak membuat Anda malah buntu, enggak punya solusi. Firman Tuhan selalu menawarkan solusi. Kalau ada hal-hal yang kamu enggak suka dengan apa yang kamu lakukan, di kerjaan lah, atau di organisasi lah, di panitia tertentu, seperti yang Kak Meg juga sebut tadi di CG. Gimana cara handle-nya? Gimana cara menyampaikan opininya? Gimana cara-cara mencari solusinya? Sewaktu kita tidak suka dengan apa yang ada di depan mata kita, pertama-tama jangan marah dulu. Pertama-tama jangan ilfil dulu. Jangan menghindar. Langsung males lah. Ntar kalau ngomong juga belum tentu didengerin. Asumsi loh. Orang yang adalah part of the solution tidak akan meninggalkan problem dan memilih hanya untuk ilfil begitu aja. Tapi kumpulkanlah keberanian untuk mau mendengarkan. Kumpulkanlah niat untuk ngajak bicara orang yang bersangkutan. Jadi gak cerita dong kemana-mana protes dan ketidaksukaanmu terhadap
Misalnya teman-teman CG diajak ngobrol. Lu orang setuju gak sih sama CGL kalau dia tuh ngomong kayak begini-begini? Udah berapa kali lo gue lihat. Ayolah kita ngomong bareng lah sama CGL. Kalau Anda lebih dewasa dan hari ini jangan bilang gak tahu lagi dong. Karena di Army of God ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Kita diajarkan apa yang di depan mata yang menurut Anda tidak sesuai dengan opini Anda. Sampaikan langsung dengan orang yang bersangkutan. Karena waktu kamu cerita dengan orang bisa jadi bias. Orang yang awalnya gak perhatikan bisa, oh iya ya. Nah akhirnya di dalam CG, sewaktu yang biasanya orang gak terlalu perhatikan. Karena kita ngomong, semua orang iya ya dia gitu ya, iya ya dia gitu ya. Terus ada solusi gak? Jadi gak ada solusi, malah tidak akan membangun pemimpin yang Tuhan berikan yang seharusnya saling membangun. Pemimpin juga bisa down loh, ya kan? Pemimpin juga bisa bingung loh, salah gua apa, ya kan? Jadi setiap dari kita langsung ngomong sama orang yang bersangkutan. Suatu ngomong, lambatlah di dalam berkata-kata, cepatlah di dalam mendengar. Utarakan, perbedaannya apa? Dengarkan. Katakan sama-sama, dengarkan. Listen, not hear. Listen itu berarti memberikan fokus dan attention kepada bukan cuman perkataan yang dilontarkan, bukan play with the word, bukan kemudian katanya diambil-ambil, oh tadi katanya begini tadi, tapi benar-benar listen. Lihat sampai kedalaman maksud hatinya, mengenal orang itu. Dalam konflik kalau Anda mau selesai dengan kemenangan dan kemenangannya bukan gua menang dalam konflik ya. Tapi menang naik level dalam hidup gitu loh. Maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh listening. Bukan mendengar untuk menjawab, tapi dengarkan untuk bisa mengerti perbedaannya ada di mana. Berusaha cari common ground, there is no competition in here. Alright? Di dalam perbedaan pendapat itu nggak ada kompetisi siapa menang siapa salah. Itu diingat terlebih dahulu. Camkan ya, di dalam perbedaan there is no competition. Who is right and who is wrong. Perbedaan pendapat itu good. Punya opini itu good. Tinggal di dalam opini ini bagaimana dikolaborasikan. Ini zamannya collab dong. Ya, jadi opini juga harus dikolab. Jangan sampai kalau ada orang yang nggak sama pendapatnya dengan kita langsung nggak suka sama dia. Nggak suka lah gitu, nggak cocok. This is not about cocok-cocokan. This is not about finding a squad yang sama orang-orang yang berpihak dengan kamu. Cari geng sama orang yang setuju dengan kamu. Kamu gak akan bertumbuh kalau orang cuma iya sama kamu. Kamu gak akan bertumbuh kalau semua orang cuma yes sama kamu. Saya juga bersyukur dengan adanya tim, full timer, maupun di dalam penggembalaan atau keluarga saya sendiri. Atau teman saya yang dari masa kuliah. Setiap season ada orang yang berbeda dalam kehidupan saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dengan orang yang berbeda-beda. Karena mereka menyampaikan opini, berbicara. Ya, jadi saya minta please ya buat TL juga, buat full timer juga. Saya mau bertumbuh. Please kasih tahu kalau saya salah. Please kasih tahu kalau pendapat saya ini berbeda. Dan kalau nggak bagus itu juga kasih tahu. Jadi kita jangan sampai nggak suka dan menghindari dan tidak mau berurusan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita cuma mau enaknya aja. Kita suka sama orang yang iya. Kita suka sama orang yang selalu mengatakan kita bagus. Nggak akan maju saudara, nggak akan maju. Kita welcome orang yang beda opini. Kita welcome, jangan marah, dengarkan, no competition, be objective, not subjective. Dengarkan. Sewaktu Anda tidak taruh personal feeling, dengarkan baik-baik, listen, objektifnya apa. Dan yang terakhir, letakkan, tanggalkan ego, pride, gengsi. Jangan digas terus. Pemikiran yang tadi Kak Mac bilang, oh terlanjur lah gue udah argue sampai sejauh ini gue terusin aja lah. Kalau mau ngaku gue salah udah telat. Malu dong.
nggak apa-apa, cepetan rem. Karena ya kalau lu gas terus itu gasnya blong nanti. Remnya blong nanti. Waktu kita gas, Roh Kudus berbicara. Anda tidak dengar, Anda gas-gas lagi, akhirnya Anda akan jadi bebal. Anda tidak bisa lagi ditegur. Anda tidak bisa lagi dikasih masukan. Remnya akan blong. Hati-hati. Kalaupun sudah sempat, Anda ingat ya yang diajarkan hari ini ya, jangan cepat marah. Ya, lambat di dalam berkata-kata. Jangan sampai berbuat dosa. Tapi dengarlah, taruh gengsinya, put down your pride. Dan cepetan rem. Oh iya, sorry gitu loh. Saya dengan Ko Wiki kalau lagi argue di rumah, itu bisa ketawa. Orang tanya, kok bisa sih lagi argue ketawa, kita gak bisa loh. Ya memang lah ya, gak semua orang yang saya bilang, formulanya yang baik adalah kalau argue itu harus berakhir dengan tertawa. I'm not saying that gitu loh. Tapi saya pikir-pikir kenapa ya kita bisa ketawa ya. Karena sometimes saya juga geli sama diri saya sendiri yang saya ini cepat berkata-kata gitu loh. Jadi kalau misalnya Ko Wiki bilang, itu tadi ada paket nyampe, kamu udah terima, kamu belum bilang ya sama orangnya kalau kamu udah terima ya. Terus saya bilang, bukan saya yang terima, saya aja nggak tahu loh ada paket itu. Saya bilang begitu, ya kan? Saya langsung lepas tanggung jawab, nggak mau ngaku dong kalau saya tahu ada paket itu. Terus suami saya bilang, loh bukannya kamu yang telepon bilang, kita loh dikirimin ini gitu ya. Oh iya, gue tahu sih kita dikirimin itu. Tapi yang nerimanya adalah orang lain yang di rumah gitu ya. Yang nerimanya adalah ini. Terus suami saya udah mulai lihat saya ini boceng ini. Ya ini boceng. Loh tadi lu bilang, lu gak tahu ada paket. Sekarang gue bilang, lu telepon bilang ada paket. Lu bilang yang terima bukan lu. Nah itu, I already see the pattern gitu ya. See the pattern, kalau saya ini mulai bohong ya kan. Terus kemudian saya ini mulai ngegas, mulai gengsi. That's it. Saya bersyukur ya. Dalam hal-hal seperti itu Roh Kudus tuh ingatkan loh. Saya langsung dengan malu, ya malu sih. Apakah ini berhubungan dengan dosa yang disingkapkan yang saya sembunyikan berpuluh tahun? Enggak. Ini ngotot-ngototan yang baru desan digas-gas 1-2 menit. Tapi saya memutuskan untuk cepetan rem. Saya langsung lihat suami saya bilang, I know, I'm sorry gitu loh. Wah, Ko Wiki tuh gemes banget gitu loh. Ya kan, selalu deh. You always ngomong dulu, abis itu pikir-pikir kamu geli sendiri kan. Iya, sorry gitu. Well, menggelikan sih. It's simple thing in life. Tapi ya, saya rasa simple thing in life aja. Kalau kita nggak melihat sebuah keindahan damai yang dari hal-hal sepele, maka damai nggak akan datang di dalam perkara-perkara dan transaksi nantinya dengan orang lain. Kalau kita nggak mengutamakan damai dan menanggalkan ego kita, maka amarah akan take over. Seberapa sering kalau kita lihat di rumah tangga lah khususnya. Setiap kali dari kita menjadi anggota dari a household, right? Ya kan? Karena kita geli ya emang di rumah itu ya kayak gitu ya. Ada hal-hal yang sepele hanya karena siapa yang angkat telepon, siapa yang tutup pintu. You know, just argue about that. Tiba-tiba itu bisa meledak gitu loh, marah gitu gara-gara arguing about who is right and who is wrong. Terus bisa dibawa-bawa sampai yang dulu-dulu gitu. Ya, right? Familiar kan? Nah, dalam amarah ini dimulai dari apa? Ya perbedaan pendapat. Ayo kita belajar sama-sama, jangan digas terus. Direm. If you are wrong, be quick to say sorry. If you are right, just shut up. Diam aja gitu loh. Ya, jadi kalau udah benar itu kita juga belajar di dalam konflik. Selama sudah ada damai di tengah-tengah kita, ya sudahlah. Jadi kalau udah benar itu enggak like I told you, iya kan? Udah dari tadi gue tahu gue tuh benar gitu. Kalau you are right, diam saja, silent. Tapi if you are wrong, be quick to say sorry. Ya, jangan marah-marah dong. Ya, jangan marah-marah. Kak Mac jangan marah-marah. Iya, sama-sama belajar ya. Nah terus ada lagi nih. You learn something my friend? Yes, saya mempersiapkan ini. Saya rasa aduh Tuhan manis sekali ya dalam tingkah laku
dari hal-hal yang simple Tuhan ajarkan. Saya mau dari hal-hal yang sepele Tuhan ajarkan. Saya mau tanggalkan ego untuk terus belajar ya. Kita semua mau untuk jadi lebih dewasa dalam menghandle konflik. Ini nih ada lagi ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Army of God, highly influential. Anda akan membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Anda akan menginspirasi kepada generasi berikutnya. Anda adalah koko-koko CCCC bagi teman-teman Eagle Kids yang nantinya akan datang. Anda semua akan menjadi pemimpin. Untuk itu, di sini bagian mencuri ini, saya mau berbicara kepada Army of God tentang waktu. Bukan tentang benda atau barang. Kalau misalnya terjadi konflik di sekolah, di konflik bagi anak youth yang sudah mulai cari kerjaan, kemudian Anda ditegur karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Anda mendapat hukuman dan punishment karena Anda tidak mensubmit project sesuai dengan deadline-nya. Anda ditegur di dalam pekerjaan karena Anda banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang seharusnya Anda tidak lakukan di kantor gitu ya. Mencuri. Sehingga Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik, dengan tangan Anda sendiri. Dan akhirnya konflik itu muncul. Minta ampun sama Tuhan. Dan akuilah agar Anda justru tidak menyalahkan konflik ini. Anda justru tidak menjadikan konflik ini berkepanjangan dalam kehidupan Anda. Jadi konflik karena Anda ditegur oleh penyalahgunaan waktu, segeralah di-fix. Jangan dibawa lama-lama. Amin. Jangan dibawa lama-lama. Bagaimana bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Bagaimana dari latihan bagi yang masih SMP, SMA, yang udah kuliah gitu ya. Bagaimana Anda bisa membagi dalam satu minggu. You need to of course play. You need to more importantly study, right? And you need to have your me time, chill time. Don't forget to use your time to socialize with other people. Ya, contact, care sama orang lain. That part of life semuanya tuh harus seimbang. Dipilah-pilah lagi. Ya, apakah di dalam kehidupan Anda ternyata yang menyebabkan konflik mayoritasnya adalah karena waktu. Dan Tuhan hari ini berbicara, pilah-pilah lagi waktunya ya, supaya konflik ini bisa selesai, supaya ada damai di dalam kehidupanmu dengan bisa menata waktu dengan baik. Kemudian ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Kata-kata yang baik, pakailah kata-kata yang baik, karena orang yang mendengarnya mereka beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu mahal. Apa kasih karunia? Kasih karunia itu apa? Mimpi apa kok gue bisa dapat ini? Nah itu loh kasih karunia. Sesuatu yang you don't deserve, but yet it is given to you. Dan kamu bisa memberikan orang lain sesuatu yang begitu mereka nggak deserve gitu ya, begitu berharga gitu. Jadi kamu nggak usah memberikan harta, benda, apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan handphone, lu kasih handphone. This is not about that. You know, gimana sih orang bisa mendapatkan kasih karunia yang jauh lebih mahal daripada harta benda materi semuanya, yaitu dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Lidah tidak bertulang ini adalah sword, adalah pedang yang cukup tajam untuk menusuk sampai ke hati, ke sumsum, ke tulang. Jagalah kata-kata. Jangan sampai dengan gegabah kebiasaan berkata-kata yang tidak baik. Ini yang mendatangkan konflik dalam kehidupan. Jangan bilang begini ya. Oh udahlah maklumin lah. Gue kalau ngomong itu emang kayak begitu. Tapi hati gue gak kayak gitu. Tuhan lihat hati, manusia gak sanggup lihat hati saudara. Atur kata-kata dengan baik. Anda akan terlibat lebih deep lagi dalam relationship. Yang sekedar daripada sekarang ini. People come and go in your at school.
at campus, in your life. Nanti kamu akan terlibat lebih dalam lagi dengan calon istri suami yang nantinya jadi suami, nantinya jadi istri. Hidup satu atap, bangun tidur 24 jam ketemu, membangun kehidupan bersama-sama. Jangan sampai kata-kata ini yang justru nantinya menghancurkan damai sejahtera yang ada di rumah. Menjadi konflik yang berkepanjangan. Jaga kata-kata dari sekarang. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang baik yang mendatangkan kasih karunia untuk yang mendengarkannya. Amin, amin. Dan terakhir, ayat 30 sampai kepada 32. Bunyinya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 30 sampai 32 ada sebuah kontras antara manusia lama dan manusia baru. Tanggalkan manusia, yaitu tanggalkanlah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Semuanya itu dibuang di antara kamu. Dan kenakanlah manusia baru, di mana Roh Kudus telah memateraikannya. Seperti yang Kak Mek bilang tadi, firman Tuhan hari ini, kalau engkau sepakat dan engkau berkata amin, maka jalaninya lah dengan hal-hal detail yang kamu anggap sepele tapi tidak sepele. Buanglah dusta, janganlah marah, berkata-kata yang baik, jangan mencuri waktu. Anak-anak Tuhan, engkaulah adalah peacemaker. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Engkau yang disebut anak-anak Allah telah mengenakan manusia baru, di mana dengan sengaja orang yang sudah menanggalkan semuanya itu yang dengan bebal dan kedegilan hatinya, mereka telah mengenakan manusia baru. Ayat yang terakhir, dengan ramah terhadap semua orang lah ya. Ramah seorang terhadap yang lain, nggak ada cocok-cocokan. Enggak ramah cuma dengan orang yang satu opini. Tapi ramahlah dengan orang yang kamu baru kenal. Yang baru kita welcome nantinya di CG-CG kita. Orang yang kita kenal baru berusia berapa hari kita kenal. Sengaja ramah terhadap orang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan saling mengampuni. Yang berlalu biarlah berlalu. Selama hati Anda lembut, engkau akan memandang wajah Tuhan. Selama hati Anda mau sepakat dengan Tuhan, selama Anda mau kebenaran ini jatuh ke tanah hati yang subur, maka kebenaran ini akan membebaskanmu. Yang berlalu sudah berlalu, tanggalkan semuanya. Mari kita kenakan bersama-sama manusia yang baru. Kita semua akan sama-sama masuk ke dalam kedewasaan menghadapi konflik. Amin. Anak-anak Tuhan, bawalah damai. Mari kita menghampiri Tuhan bersama-sama. Silakan Carla. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Buka hatimu saudara. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih
damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Anak muda, mau nggak sama-sama tanggalkan hakmu? Sudahlah, yang berlalu itu biarkan berlalu. Ampuni, tanggalkan kegeraman, kemarahan itu, kepahitan itu. Marilah kita sama-sama menjadi peacemaker. Marilah kita sama-sama mengenakan manusia baru. Nggak ada yang kita bisa pertahankan. Karena Tuhan pun mengampuni kita. Suatu kita berdosa. Suatu kita belum datang menemui dan menjumpai Tuhan pun Tuhan sudah nunggu-nunggu. Tuhan mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum kita tuh ada benih di dalam rahim ibu kita tuh bahkan belum. Tapi Tuhan sudah memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Suatu Tuhan hadir di dalam hidupmu. Maka saya percaya kasih seperti itu ada. Kasih seperti itu ada. Saat ini Tuhan akan membangkitkan kasih itu dan memberikanmu kekuatan, kemampuan untuk bisa ramah terhadap orang lain. Untuk bisa dengan kasih mesra Anda mengasihi orang lain. Saya ajak kita sama-sama berdoa ya. Horadaya syakara Horadaya syakabakara daya warabora bara 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 bara. Hiaradaya siki bakara da 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 da. Horadaya syakarana ya warabora bara 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 bara. Hirana ya rana na 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 na. Syakabakaranda ya warabora bara 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 bara. Aku tanggalkan hakku Tuhan. Aku memilih saat ini Tuhan untuk mengenakan manusia baru. Aku mau tinggalkan yang sudah berlalu, ya sudah berlalu. Tapi aku mau melihat ke depan Tuhan. Aku mau menjadi lebih dewasa. Setiap dari kami Tuhan akan menghadapi konflik. Baik itu di dalam kehidupan kami dengan sahabat kami, dengan keluarga kami. Kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi bagian daripada jawaban. Kami akan membawa damai. Kami adalah army of God. Highly spiritual, highly intellectual, highly influential. Biarlah saat kami berbicara, ada perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Biarlah hati kami Tuhan, dengan hati yang kami adopsi dari kasih-Mu Tuhan. Saat kami mendengarkan orang lain, ada kasih yang melimpah-limpah. Kami tanggalkan ego kami tanggalkan pride kami dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang lembut diberikan kepada setiap anak muda. Hati yang mau diajar diberikan kepada setiap anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala
lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat ku memandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu. Allah Bapa sungguh mengasihimu, hai anak muda. Sungguh. Dia adalah Bapa bagi orang yang tidak punya Bapa. Dia adalah suami bagi orang yang tidak punya suami. Dia mengasihimu. Sekali lagi, Allah Bapa dari surga mengatakan Dia mengasihimu. Yesus dengan kasih karunia-Nya menerimamu apa adanya. Pengurapan daripada Roh Kudus, Holy Spirit, the Counselor, the Comforter, tidak akan pernah meninggalkanmu di saat lemah. Dialah yang memberikanmu kekuatan. Jangan menjauhi persekutuan daripada Tuhan. Tidak selesai di tempat ini, tapi dari sekarang sampai Maranatha, Dia menyertaimu. Allah Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus yang terima doa berkat ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, love you.